langsung apa gimana nih? Silakan Mbak Suryana, langsung. Ini absennya Oh, udah langsung aja. kelihatan orang doang. Iya, langsung aja nih. Oh ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya saya sih malu sebenarnya, banyak suhu masalahnya nih. Aduh, masalah ini presentasi nih, jadi nggak enak saya nih sebenarnya. Oke, karena kewajiban oke lah. Oke, saya mulai dulu ya. Ya, silakan Mbak Oke, Suryana. saya kan ya sebenarnya kalau masalah piping drafting ini ya hampir semuanya mungkin sudah tahu. Saya cuma sharing aja atau reminder aja kali ya. Oke, tujuan dari piping drafting ya salah satunya itu memberikan informasi yang lebih detail. Ibaratnya hanya apa aplikasi dari PNID untuk lebih dipahami atau lebih mengerti bagaimana sih jalur piping itu seperti. Nah, terus yang keduanya ada sebagai acuan untuk menggambar simetrik. Lanjut Pak. Agak gugup saya ini misalnya. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan Pak dalam piping drafting. Yang pertama itu harus mampu atau mengerti dalam pembacaan PNID. Jadi kalau tidak bisa membaca PNID, kayaknya tidak mungkin kita bisa gambar piping gitu loh. Karena piping itu PNID itu adalah dasar kita menggambar piping. Lanjut Pak. Yang berikutnya adalah harus bisa atau gini ya, kalau dalam memulai penggambaran piping itu harus mengutamakan salah satunya adalah pipa ukuran yang besar, Pak. Contohnya kan kita kalau menggambar banyak jalur pipa, contoh ada pipa angin, pipa air, pipa buburan segala macam lah, banyak pipa steam segala macam. Nah, yang harus kita utamakan adalah pipa yang ukuran yang lebih besar. Karena pipa yang lebih besar itu kalau seandainya ada tuburukan di antara pipa yang kecil dengan pipa yang lebih besar, nah yang harus mengalah itu pipa yang kecil. Karena kalau yang mengalah pipa yang besar, kita akan membutuhkan elbow yang lebih banyak, juga kelihatan secara visual kurang bagus lah. Yang mengakibatkan adalah cost yang lebih besar. Terus yang berikutnya adalah menghindari penggunaan banyak elbow. Maksudnya di sini mengurangi banyak elbow itu karena setiap elbow itu ada head loss-nya sendiri. Jadi kalau semakin banyak elbow, semakin banyak pressure yang terbuang gitu loh. Jadi akibatnya adalah menggunakan pompa yang lebih besar juga. Pompa yang lebih besar juga powernya pasti lebih besar. Jadi cost untuk bayar listriknya lebih besar juga. Berikutnya Pak. Berikutnya adalah harus mengetahui karakteristik atau properties dari media yang dialirkan dalam pipa. Contoh, untuk pipa starch atau dalam arti ini pipa kanji Pak ya. Pipa kanji atau pipa lem lah, glue. Nah, pipa seperti itu kan harus menjaga temperatur, jangan sampai drop temperatur karena kalau terjadi drop dia akan menggumpal dan akan terjadi blok di dalam pipa. Jadi maksudnya terjadi pengeblokan lah. Yang kedua contohnya kalau pipa seperti pipa kalsium karbonat kayak batu kapur yang dihancurkan itu menjadi larutan. Nah, itu juga sama harus diperhatikan. Dan yang harus diperhatikan juga adalah masalah pengguna. Jadi untuk pipa seperti ini, pipa untuk buburan, pipa untuk lem itu tidak boleh pipa itu ada pipa naik turun. Jadi ada yang ngendon, itu yang harus dihindari. Dan adapun kalau emang lokasi harus memungkinkan ada naik turunnya, nah setiap posisi yang paling bawah itu harus dipasang drain Pak seperti itu. Jadi kalau mau stop itu, nah drain itu harus dibuka, harus dibuang atau diplasing dulu lah, dibuka lewat drain itu. Karena kalau enggak seperti itu, udah
Kalau stop mesin, blok itu udah. Kalau jadi geblok pipa itu udah susah untuk dibersihkannya seperti itu. Yang kedua adalah contoh untuk pipa steam. Nah, pipa steam itu sama tuh. Jadi dia itu ada karena ada temperatur yang tinggi, nah si pipa sendiri itu ada pemuaian. Bahasa ininya ya elongation lah. Nah, untuk menghindarinya itu, menghindari mengabsorb ya, mengabsorb pemuaiannya itu. Nah, itu kita ada dua cara, misalnya contoh pakai loop, kalau nggak pakai expansion joint. Lanjut, Pak. Jadi gini, Pak, sebenarnya kalau misalnya ada yang mau bertanya ya langsung aja kali, Pak ya. Karena kita ngebut nih masalahnya ini. Ya, silakan kalau ada yang perlu dipertanyakan langsung aja. Langsung aja lah. Nah, yang berikutnya harus mampu dalam menggambarkan isometriknya. Karena gini, kalau piping plan gitu, kalau misalnya banyak jalur pipanya, nah itu orang di lapangan pengerjaannya biasanya ada kesulitan. Jalur pipa itu kan karena terlalu rapat segala macam. Nah, seorang yang menggambar pipa itu harus mengerti juga dalam proses penggambaran isometriknya atau dalam istilah lain single line-nya gitu. Nah, dalam isometrik itu nanti ada ada elbow-nya, ada ukurannya, ada posisi palap segala macam. Nah, di isometrik itu yang lebih diperjelas karena dia hanya single line aja. Jadi orang di lapangan tuh mampu lebih jelas dia untuk sebagai bahan pekerjaan lah, taruhlah. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, contoh nih standar untuk piping drafting ya. Salah satunya untuk pemasangan kalau untuk line steam. Kan di sana ada sejenis pemasangan steam trap. Jadi kalau steam itu kalau untuk udah lurus ada naik, nah itu harus pasang steam trap standarnya. Jadi dia itu membuang kondensat. Gitu. Nah, standar pembuangan kondensat pun harus jangan langsung pipa nyuntik, misalnya ukuran steam trap terlalu 1 in. Jadi tidak dianjurkan pipa 1 in langsung connect ke pipa ke mainline steam. Misalnya langsung 1 in, tidak, harus ada kayak droplet lah ibaratnya. Jadi pipa yang lebih besar. Dan pipa yang besar itu kayak sejenis kantongnya kondensat. Nah, itu dia sebenarnya ada standar ukurannya. Tergantung dari main pipanya sendiri. Contoh kalau untuk main pipa 6 in. Nah, droplet itu harus pakai paling tidak 4 in gitu. Baru kita connect ke pipa yang ukuran sama dengan ukuran steam trap. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, sama nih. Untuk steam, untuk angin juga sama nih. Angin steam perlakuan sama. Jadi jangan kalau kita ada pencabangan, itu jangan ngambil dari bawah, tapi ngambil dari atas. Karena kalau dari bawah itu nanti banyak kondensat yang masuk ke pipa itu. Terjadi water hammer nanti. Jadi yang benar itu ngambil dari atas. Dari atas itu ibaratnya kalau angin, kalau seperti instrumen air taruhlah. Nah, dia kalau ngambil dari atas, jadi diharapkan air yang ada dalam pipa itu tidak ikut ke bawah ke line yang berikutnya gitu loh. Juga sama untuk pemasangan reducer, seandainya ada reducer, usahakan pakai yang eccentric reducer tapi rata bawah. Jangan pakai konsentrik, apalagi eccentric yang rata atas, tidak dianjurkan. Karena akan terjadi pergolakan. Kan steam biasanya contoh untuk pipa steam kan steam itu persennya tinggi tuh biasanya. Di atas misalnya di atas 4 bar atau di atas 7 bar taruhlah. Nah, itu kalau pemasangan reducer salah, nah itu fatal gitu loh. Jadi akan terjadi vibrasi di dalam pipa karena karena ada kandungan kondensat itu. Jadi diusahakan kalau pemasangan reducer itu harus rata bawah. Biar ibaratnya smooth lah si aliran itu. Oke, lanjut, Pak.
Nah, berikutnya ada contoh untuk pemasangan flow meter. Flow meter itu kalau pemasangan flow meter contoh, jadi jangan tidak dianjurkan pasang flow meter itu misalkan pipa ini dari aliran dari atas turun ke bawah gitu kan, turun. Nah, itu tidak boleh, yang di vertikal turunnya tidak boleh dipasang flow meter. Karena apa? Karena dia akan ada indikasi pengosongan di dalam pipa. Kalau ada pengosongan di dalam pipa, udara akan ada, terdapat udara. Nah, kalau ada udara dan media atau terjadi turbulensi dalam aliran pipa, maka yang terjadi adalah pengukuran flow meter itu tidak akan akurat, terutama untuk flow meter yang magnetic flow meter. Dan biasa sering dipakai dalam industri itu flow meter yang magnetic tipenya. Kecuali kalau PDAM itu ya dia yang kinetik, yang mekanikal, dia yang muter-muter. Kalau itu mungkin tidak terlalu masalah. Tapi kalau untuk yang magnetik diusahakan tidak boleh ibaratnya menghindari pipa atau menghindari udara yang terjebak lah seperti itu. Jadi diusahakan pemasangan flow meter itu dengan jalur pipa yang kalau tidak yang paling bawah gitu. Jadi diusahakan media itu full. Jadi si pipa itu terpenuhi sama si pipa itu sama medianya gitu. Nah, seandainya ada reducingnya, contoh kan biasanya kalau pipanya misalnya 10 in, kita biasa pasang flow meter itu 8 in. Tujuannya itu apa? Dia itu biar Biar tidak ada udara yang masuk ke dalam flow meter ibaratnya. Jadi kalaupun ada reducer, nah itu diusahakan redusernya adalah reducer yang esentrik tapi rata bawah. Gitu. Jadi jadi kalau dengan gambar seperti ini, kita bisa lihat mana yang benar, mana yang salah gitu, mana yang dianjurkan, mana yang diperbolehkan seperti itu. Oke, lanjut Pak. Nah, berikutnya saya akan coba memberikan gambaran lah ya. Kalau misalkan dalam penggambaran pipa itu, jadi ada beberapa nih urutannya. Dan dalam kesempatan saya akan memberikan contoh, Pak. Seperti ini udah saya bahas yang persentase yang sebelumnya gitu. Nah, sekarang karena saya untuk piping routing ini, piping drafting ini berurutan dengan PNID, makanya saya reminder gitu loh. Ini untuk PNID-nya gitu kan. Kalau udah kita dapat ID-nya, kita bisa. Nah, di sini contoh penggambaran untuk jalur yang pada atasnya. Terus potongannya gitu biar lebih orang itu lebih mudah paham gitu lah. Nah, yang terakhir itu ada isometrik. Contoh isometriknya. Lanjut, Pak. Nah, ini kan dalam PNID ini ya kalau yang sekarang saya mungkin bisa lebih jelas ketimbang yang sebelumnya, karena yang sebelum saya compare ke ke PPAT ya. Nah, kalau sekarang enggak, saya langsung saya dari AutoCAD langsung ke PDF kan. Jadi kemungkinan agak lebih jelas. Nah, di sini kan sudah jelas nih. Ini adalah PNID untuk pemasangan drum palper. Nah, drum palper itu adalah model terbaru dari palper. Ibaratnya untuk penghancur kayak kardus bekas, kertas bekas lah. Nah, di sini sudah jelas, Pak. Di sini kan ada lane steam, ada lane buburan, ada pompa, ada monopalep, segala macam, counterpalep, flow meter juga ada. Simbol-simbol kan ada di pojokan sebelah kanan, Pak ya, atas. Nah, itu ada simbol-simbolnya juga. Nah, dalam hal ini orang yang gambar piping itu harus ini cara tadi aturan flow meter seperti apa, posisinya. Kode ini juga harus paham dia kayak untuk ini tipe palep apa sih? Kan ada butterfly, ada knife gate, ada gate palep, ada ball palep.
ada globe valve, malah ada check valve segala macam kan. Nah, sebelum menggambar piping itu kita harus paham dulu PNID-nya dan media-media yang ada dalam media-media yang akan dialirkan dalam pipa gitu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kita udah paham semua PNID ini, baru kita bisa lanjut ke gambar piping. Lanjut Pak. Nah, dalam penggambaran piping ini, kan misal contoh, piping kalau banyak itu Pak, itu bisa ibaratnya beberapa layer atau beberapa elevasi lah. Makanya biar lebih mudah orang membaca gambar, nah kita kadang dibagi tuh si pengelompokan berdasarkan elevasi. Contoh misalkan yang kesempatan ini saya showkan itu adalah contoh untuk elevasi 00 misalkan kan. Nah, itu hanya kelihatan pipa yang dari tangki ke pompa aja. Contoh misalkan yang elevasinya 4,5 atau 5 meter ya. Nah, seperti ini. Ada di sana dari pompa keluar, terus ada dilusi sesuai dengan PNID yang tadi sebelumnya saya showkan tadi, Pak. Ini adalah bentuk piping yang dari PNID yang tadi saya sebutkan tadi. Ini kerja berurutan gitu loh, Pak. Nah, ini juga ada sih contoh di lantai 5,8 meter. Jadi orang lebih jelas. Sebenarnya bisa aja kita tumpuk tuh misalkan satu pandangan atas, tetapi si pipa itu bertumpuk gitu loh Pak. Satu gambar pipa bisa aja, cuman lebih sulit orang memahaminya gitu loh. Mencerna itu lebih sulit karena pipanya sangat bertumpuk sekali gitu kan. Kalau satu pandangan aja, satu pandangan lewat aja lebih sulit. Makanya kita ada breakdown seperti ini biar tujuannya adalah biar lebih mudah dipahami. Lanjut Pak. Nah, ini adalah sectionnya kan dari pandangan lewat pandangan tadi itu kan ada section A, ada section B. Nah, hasil dari section itu seperti ini, Pak. Jadi orang tuh biar lihat, oh seperti ini kira-kira gitu kan. Membaca gambar itu kita di lapangan belum ada ini antara jadinya kalau dibikin lagi itu hanya imajinasi aja gitu loh. Seperti itu. Makanya kita sedetail mungkin bagaimana caranya orang yang kerja itu bisa gitu. Paling tidak ya 90% sampai ada bayangan gitu loh. Makanya kita buat section A, section B sebanyak mungkin sedetail lah. Seperti itu. Kita jelaskan ada pipanya, ada potongan pompa segala macamnya kelihatan. Bahkan ada penamaan pun ada. Penamaan setiap line pipa itu ada udah sesuai dengan PNID-nya itu. Kan di PNID setiap line kan ada penamaan tuh pipa itu. Nah, di gambar pipanya pun harus ada penamaan sama dengan yang di PNID. Jadi orang tidak bingung line ini mana sih gitu kan. Bahkan kalau dalam penggambaran itu takut ada yang ketinggalan di gambar piping, di PNID sendiri kita kadang kasih tanda Pak. Contoh misalnya yang udah kita kasih jalur pipa angin taruhlah. Nah, yang di PNID-nya itu kita tandin tuh atau kita stabilokan ini udah digambarkan. Ini udah digambarkan gitu kan biar tidak ada ketinggalan. Kebetulan karena ini saya gambar simpel sekali, maksudnya gambar-gambar yang simpel yang tidak terlalu banyak gitu pipingnya. Sebenarnya ada juga gambar yang lebih kompleks dari ini. Kalau bisa 10 kali lipat lebih kompleks dari ini. Nah, itu yang lebih mumet lagi lah ibaratnya. Lebih kompleks lagi. Nah, ini ada pemasangan counter valve segala macam ada di sini. Onom valve juga ada. Ini onom valve ini 28 ini nih. Yang di suction pompa itu. Yang sekarang saya yang pernah saya kerjakan gitu kan. Nah, kebetulan saya presentasi ini adalah apa yang udah saya kerjakan gitu. Lanjut, Pak.
Lanjut. Halo? Oh. Nah, setelah saya gambarkan yang pandangan atas, section drawing segala macam. Nah, kalau kita masih ada kesempatan biar orang lebih jelas lagi, nah kita buat yang 3 dimensi. Sebenarnya untuk pekerja orang yang kerja mungkin 3 dimensi tidak terlalu penting lah, tetapi bisa membantu gitu. Membantu orang mempermudah. Apalagi orang yang tidak mengerti gambar, dia kalau lihat 3 dimensi baru dia paham gitu. Oh, seperti ini. Tetapi kalau yang udah biasa orang baca gambar, sudah mengerti mampu dalam pembacaan gambar gitu. Nah, dia itu sebenarnya 3 dimensi bisa dibilang kan tidak perlu gitu. Karena kalau gambar 3 dimensi sendiri tanpa ada gambar yang 2 dimensi yang tadi saya sebutkan tadi, ada pandangan atas, potongan samping kanan, samping lah. Nah, itu malah orang yang kerja malah untuk kalau dikasih gambar 3 dimensi gini malah dia tidak bisa mengerjakan karena sulit gitu. Untuk apa ukurannya gitu pas segala macamnya. Nah, itu sulit kalau yang 3 dimensi. Tetapi dia bisa membantu orang mempermudah dalam kerjaan. Lanjut, Pak. Nah, yang terakhir ini adalah gambar isometriknya. Jadi saya gambar isometrik ini adalah sesuai dengan gambar yang sebelumnya itu, Pak. Sesuai ini dah. Nah, kalau yang untuk orang kerja, dia selain dia pegang gambar piping, nah dia tuh dia tuh pegang gambar isometrik. Nah, isometrik ini yang mereka jadi patokan yang utama malah. Karena di isometrik ini dia jelas ukurannya. Ukuran panjang, ukuran turunnya, posisi palapnya segala macam dia lebih jelas kalau di isometrik. Dan ini saya ambil separuh aja, sebenarnya di dalam isometrik ini juga ada BQ-nya sendiri. Jadi setiap satu gambar slide-nya isometrik itu ada BQ sendiri. Jadi kebutuhan piping, kebutuhan material kayak baut, palap segala macam itu udah ada di gambar itu sendiri gitu loh. Setiap gambar isometrik biasanya udah lengkap dengan BQ-nya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sorry, wabarakatuh. baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Roso. Lanjut, Pak Suryana. Nah, udah, Pak. Ini terakhir udah. Sekian. Oh, udah. Ya. Gimana? Cuman ada yang bertanya enggak gitu? Ada pertanyaan nggak? Pak, mungkin Pak Suroso nih yang baru hadir. Baru hadir Pak Suroso, apa yang mau tanyakan kali ya? Bingung kali. Kita lanjut aja kali ya ke piping support. Ya, Pak Jepri bisa langsung ke piping support aja nanti. Oke. Nah, Pak Suryana silakan Pak Suryana, dilanjut Pak Suryana. Oke, lanjut Pak. Nanti Sekarang ya. Ya, lanjut. Nah, piping support ya. Tujuannya adalah Bapak bisa baca sendiri lah, itulah. Tujuannya salah satunya untuk ibaratnya menahan beban pipa, Pak. Jadi menahan beban pipa dari berat pipa sendiri, juga dari media. Contoh kalau untuk pipa steam atau pipa misalkan pipa steam lah, pipa steam, pipa air dengan pressure yang tinggi, kalau di atas 5 bar, nah itu supportnya benar harus diperhatikan. Karena apa? Dia suka terjadi water hammer, Pak. Water hammer itu suka terjadi. Nah, kalau supportnya kurang kuat, yang ada malah rontok gitu loh. Si support itu. Yang kedua ada support yang untuk untuk menjaga pipa dari pengaruh panas. Yang tadi itu Pak untuk pipa steam. Nah, pipa steam kan ada elongation ya, ada perpanjangan tuh. Nah, tim support itu beda. Jadi setiap support pipa steam itu dia itu ada posisi yang fix taruhlah, yang angkur lah. Ada posisi yang sliding atau loose lah kalau saya bilang itu. Jadi dia itu bisa main.
gitu loh. Tidak boleh. Dan posisi untuk sapotnya pun untuk pipa stem itu harus benar-benar kita perhatikan. Karena kalau salah kita penempatan posisi sapotnya itu mana yang fix, mana yang loose, mana yang sliding maksudnya, itu malah mengakibatkan sapot itu rusak. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh sapot pipa gantung, Pak. Biasanya suka ada di apa? Kan ada di sini sapot gantung ya, sama klemnya. Nah, klem itu kan ada yang U-ball, ada yang tipe klem yang langsung klem ke pipa tapi dilas dengan sapot, ada. Nah, ini yang di atas kan sapot untuk apa? Untuk gantung, Pak. Contoh untuk pipa kecil lah. Kalau orang itu pipa untuk pipa hidran atau pipa angin yang di dalam bangunan itu, ibaratnya bukan pipa yang besar ya. Nah, dia bisa menggunakan seperti ini. Contoh untuk pemasangan sprinkle gitu, Pak. Sprinkle kan di dalam gedung tuh. Nah, biasanya yang mudah itu ada dia pakai sapot gantung. Nah, ini lanjut, Pak. Nah, ini contoh nih. Ini adalah contoh sapot gantung. Contoh sapot gantung. Ya biasanya yang saya tadi bilang itu, ini untuk hidran biasanya kan, untuk pipa-pipa angin yang kecil-kecil lah. Paling size itu di bawah 4 in lah, ke bawah bisa itu pakai seperti ini. Yang untuk di dalam apa bangunan ya, dalam gedung-gedung kayak gitu, yang konstruksinya tidak memungkinkan lah, ibaratnya yang untuk apa? Untuk pengelasan sapot-sapotnya. Nah, kita bisa pakai sapot gantung gini. Biasanya yang nempel ke dinding atau nempel ke apa? Ke beam konkrit ya maksud saya. Nah, itu dia bisa pakai Fisher atau orang bilang Dynabolt. Nah, kalau lebih kuat lagi dia pakai chemical angkor. Seperti contoh. Lanjut, Pak. Nah, ini contoh nih sapot pipa ya. Ini biasanya di daerah apa, di lantai 1 lah atau di ground floor. Contoh misalnya dari pompa gitu kan, atau ini mau masuk ke pompa. Nah, sebelum masuk pompa itu harus dipakai sapot dulu. Karena tujuannya apa? Tujuannya biar tidak membebani pompa gitu loh. Jadi si pompa itu tidak didesain untuk menahan beban pipa. Jadi pipa itu benar-benar ibaratnya apa? Ada sapot tersendiri gitu loh. Tidak boleh karena kalau si pipa itu membebani pompa, nanti akan bermasalah dalam alignment. Jadi si pompa itu sering unbalance lah kalau misalkan tidak alignment lah. Ibaratnya kalau si pipa itu langsung bebannya ke pompa. Kalau seperti itu, kalau misalnya si pipa langsung ke pompa, itu bisa bahaya di pompa itu karena tidak alignment tadi itu, pompa itu bisa sering vibrasi. Dan banyak efek sekali lah kalau si pipa itu menahan beban ke equipment-nya. Lanjut, Pak. Nah, ini contoh Pak ya. Ini contoh dari sapot untuk pipa steam. Contoh aja. Nah, di situ kan ada tuh, misalkan ujung ke ujung itu fix, taruhlah angkur lah. Jadi yang benar-benar fix lah. Nah, yang tengah-tengah yang berikut itu adalah sampai ke expansion joint itu ada sliding. Jadi dia kan bisa main gitu. Sliding. Jadi ada, nah ini yang menggunakan expansion joint. Ada juga yang menggunakan loop. Kalau untuk steam itu, Pak. Jadi menggunakan pipa gitu. Dan ini pun sebenarnya ada aturannya. Contoh pipa diameter berapa, panjang berapa. Nah,
loopnya itu harus berapa gitu, tingginya berapa, belokannya berapa, nah, itu ada sendiri perhitungannya gitu. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh aja. Kalau untuk steam itu, untuk apa menahan elongation-nya itu, nah dia bisa pakai expansion joint, bisa pakai pakai loop gitu loh, sistem loop. Nah, biasanya kalau kita pakai pipa steam yang biasanya saya pakai A106 Grade B lah yang untuk ASTM seamless itu. Nah, biasanya itu per meternya itu saya pakai patokan per meter itu dia ada pemuaian 2 mili atau 1,7 mili gitu. Jadi kalau kita antara angkur dengan angkur misalkan 100 meter, tinggal kalikan aja. Misalkan atau misalkan angkur dengan angkur misalkan 30 meter, angkur apa yang posisi peak support itu berarti kan 30 meter kali 2 mili. Berarti kan 30 kali 2, taruhlah 60. Jadi ada elongation-nya itu ada pemuaian sekitar 60 mili. Nah, jadi kita dalam pemilihan expansion joint juga harus yang axial movement-nya yang minimal itu 60 mili, bahkan harus lebih karena ada safety faktornya itu. Contoh kalau axial movement itu sekitar 60 mili, nah kita pakai yang tambah misalnya 30%. Berarti kan jadi pakai yang 71,8 lah atau berapa gitu kan ya, seperti itu. Nah, sama yang loop juga sama, dia ada perhitungannya, tidak sembarangan asal belok itu ada. Ada tingginya harus berapa, belokannya harus berapa, jaraknya harus berapa, itu ada semua. Kebetulan dalam hal ini saya tidak terlalu detail untuk itu apa untuk perhitungannya itu. Ini hanya pencontohan aja. Lanjut, Pak. Nah, ini kan ada untuk yang tadi sliding, ya kan? Bapak bisa dilihat lebih detail. Nah, sliding itu jadi ibaratnya si sapot pipa itu hanya numpang aja gitu, Pak. Tetapi dia tidak boleh bergeser terlalu jauh karena stem itu diusahakan karena axial movement, bukan radial ya. Jadi si pipa stem kalau ada pemuaian itu harus benar-benar lurus aja gitu, Pak. Jadi harus ada hanya axial movement yang terjadi, tidak boleh ada radialnya. Kalau ada radialnya expansion joint itu akan rusak gitu loh. Jadi itu makanya karena dia cuman di sampingnya kita kasih kayak space guidance gitu loh. Walaupun dia ada pemuaian, ada pergeseran, tetapi dia diusahakan terus aja gitu. Aksial lah ibaratnya. Kalau tidak ada guidance-nya, kalau terjadi dia beban yang radial, nah itu expansion joint akan cepat rusak dan bermasalah untuk pipa steam. Lanjut lagi, Pak. Ini yang sliding ya. Nah, ini yang posisi angkor atau posisi fix. Nah, kita jadi si sapotnya itu kita langsung dilas pad blade-nya ya, itu harus langsung dilas, Pak, dengan sapot. Jadi dia benar-benar fix dia. Dan sapot yang menahan pun harus kuat gitu loh. Dikhawatirkan apalagi kalau pakai sistem loop. Jadi jangan sampai sapot itu lebih rendah kekuatannya daripada loopnya itu. Kalau lebih rendah terjadi sapot itu akan hancur rusak gitu loh. Lanjut, Pak. Ya, berarti kalau ini adalah contoh penggambaran sapot-sapot lah. Untuk untuk yang hanging, yang menggantung atau peprek gitu kan, yang melintas jalan. Terus sapot yang contoh penggambaran untuk sapot indoor gitu. Dan penggambaran untuk sapot outdoor. Nah, saya hanya memberikan contoh aja, Pak. Jadi ini hanya referensi aja yang pernah saya lakukan. Mungkin di tempat lain juga ada, tapi mungkin ada perbedaan gitu. Dan itu sah-sah saja. Lanjut, Pak. Nah, ini contoh nih. Ini adalah penggambaran sapot hidran atau jadi yang menggunakan sapot gantung, Pak. Nah, di sini kan ada gambar line pipanya, ya kan? Ada seperti sapot-sapotnya juga ada. Dan sapotnya sapot gantung. Seperti itu. Pakai klemnya U-ball, pakainya ada seperti itu. Oke, lanjut, Pak. Sebelumnya kali, Pak. Kekencengan ini.
Nah, ini adalah pipe rack yang nyebrang jalan atau gimana? Yang seperti yang biasanya kan si pipa itu kan ada karena dia jalur pipa ya, mungkin ada yang jalan, akses jalan lah. Ini hanya contoh aja, contoh kecil lah ibaratnya. Saya ambil yang lebih simpel aja, yang ya kebetulan yang ada saya punya data gitu. Yang simpel lah saya buat seperti ini. Jadi diusahakan kayak tingginya pun harus disesuaikan Pak dengan kayak misalnya kan di atas jalan ya. Kita harus perhitungan tuh bahwa mobil atau kendaraan yang melewati jalan itu berapa sih tingginya maksimum. Sebenarnya biasanya itu 4,8 meter itu harus free. Tetapi dalam hal ini, dalam gambar ini saya lebihkan. Namanya di dalam pabrik kadang ada yang ya di atas ketinggiannya kadang bawa barang itu, bawa muatan itu di atas yang diizinkan lah. Makanya saya pakai saya lebihkan, contoh aja. Ini contoh penggambaran kayak pipe rack. Dan ini pun hanya untuk pipa-pipa kecil gitu loh. Nah, kebetulan di atasnya kita ada untuk kabel tray segala macam gitu kan. Nah, ini pipa-pipa yang kecil, pipa di bawah 8 in lah. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah contoh penggambaran pipa sapot yang indoor, Pak. Jadi kita kan satu plan nih contoh nih, banyak pipa sekali. Nah, kita dalam penggambaran pembuatan sapot biar orang yang di lapangan itu mudah untuk mengerjakan. Nah, kita lihat pandangan atas nih. Contoh ini sebenarnya ini lantai 1. Ada juga lantai 2-nya. Nah, ini saya buat contoh ini kayak ini contoh misalnya PS26, PS ya maksudnya itu tipe sapot. Model sapot seperti apa gitu kan. Nah, di sini ada kode-kodenya. Seperti kan PS52, berarti PS52 ada LPG kan sama gitu kan, seperti itu. Ada PS03, PS10 itu adalah hanya tipe aja. Biar orang mudah aja gitu. Jadi tipe ini bentuknya seperti ini gitu kan. Dan untuk mempermudah penghitungan material gitu loh. Jadi di pandangan atas ini kita kan seperti ini. Ini hanya pandangan atas saja, Pak. Lanjut, Pak. Nah, ini kan pandangan atasnya. Contoh penggambaran sapot aja nih, Pak. Nah, yang ini tuh potongannya. Jadi contoh ini sapot tipe apa? Kan ada tulisannya PS7. PS7 kan di gambar yang sebelumnya kan sudah ada tuh. Misalnya ini PS7, ini PS23 gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, contoh untuk PS7, taruhlah atau PS berapa gitu kan. Nah, sapotnya seperti ini gitu. Jadi orang yang di lapangan tuh lihat, oh ini misalnya PS26. Hanya pengkodean aja, Pak. Oh, 27 ini gitu bikinnya dia. Kebetulan saya ini konkritnya kan tiangnya ini kan pakai konkrit nih. Jadi sebelum pengecoran tuh harus ada pasang embedded plat dulu. Jadi yang posisi merah itu Pak, ya, posisi merah itu kayak angkur itu. Nah, itu adalah embedded plat. Embedded plat itu dipasang pas pada saat pengecoran. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan kita bisa bobok lagi tuh si kolomnya itu. Nah, kalau embedded plat sudah terpasang di kolom pengecoran itu sudah terpasang, nah si sapotnya itu kayak habim itu bisa dilas ke situ gitu loh. Dan seperti ini ada banyak urutan kerja gitu. Nah, ini hanya contoh aja, contoh tipe PS7 contoh kan, berapa biji, 3 biji, contoh PS8 ada 1 biji. Nah, selain itu kita bisa lebih gampang dalam perhitungan material kayak BQ gitu. Contoh PS7 ada berapa biji sih? Tipenya kayak gini, tinggal kalikan gitu, total berapa kebutuhan habib segala macam. Habib atau WF segala macam lah bisa kita prepare untuk material. Lanjut, Pak. Nah, ini gitu kan, ini PS9 contoh ada berapa kayak gitu ya. Hampir dengan sebelumnya saya hanya memberikan gambar-gambar aja biar orang lebih yang biasa saya kerjain gitu, Pak. Kalau plannya baru seperti itu, nah
untuk lebih gampang dalam pengerjaan, lebih gampang dalam perhitungan material segala macam. Nah, ini apa contoh-contoh penggambaran pipa untuk penggambaran sapot pipanya, Pak. Lanjut, Pak. Nah, ini yang outdoor nih. Jadi dalam bentuk outdoor itu ya di luar bangunan. Nah, ini saya kan buat lain contoh misalkan untuk jalur steam. Ini kan contoh ada steam, ada water gitu kan. Nah, kan kita ada sumbernya itu kan kadang luar tuh apa jauh gitu, Pak. Kayak water poolnya jauh, kayak boilernya jauh gitu kan, tidak sama dengan plannya itu. Nah, kita buat sapot pipa tuh. Di outdoornya bagaimana caranya kita bikin support dari plan boiler atau dari plan water pool bisa sampai ke plan baru yang untuk proses gitulah, seperti itu. Nah, ini hanya contoh aja. Nah, contoh ini di sini kebetulan di outdoor itu kita kayak tadi pipa steam, ini pasang yang loop, Pak, seperti ini. Nah, pasang loop itu jadi ada pipa kayak UU gitu kan. Nah, itu pipa steam. Pipa steam. Dan itu ada jaraknya semuanya. Seperti itu. Juga ada detailnya gitu kan. Potongan-potongannya juga ada. Seperti itu. Mungkin Bapak bisa lihatlah lebih detail ininya. Ini hanya percontohan saja. Contoh ada gambar mobil juga tuh kecil ya. Buat. Ya udah, Pak, cukup, Pak. Apakah ada yang ditanyakan, Pak? Silakan. Terima kasih Pak Suryana, luar biasa. Silakan